Oke, Bang Abi, mungkin bisa dijelaskan nggak sih terkait Bang Abi kan sendiri kemarin katanya satu penjara juga dengan 5 terpidana lainnya yang kasus Vina Cirebon. Mungkin bisa diceritakan Bang ulang seperti apa mungkin? Saya hanya mampu menceritakan pada tahun 2016 itu karena saya ketemu para pelaku tindak pidana pembunuhan tadi. Salah satunya dari rombongan tadi ada yang namanya Sudirman. Sudirman ini pernah bercerita ke saya berkaitan dengan dia ada di dalam. Karena kapasitas saya di situ adalah sebagai tamping masjid yang punya kewajiban untuk menjalankan program dari lapas yaitu Mapenaling, masa pengelolaan lingkungan tadi. Nah, kelima orang tadi satu persatu saya semua nabi yang masuk di sini pasti akan kenal saya, ketemu dengan saya istilahnya. Kemudian saya bicara juga pada napi yang saya tanyakan dari Cirebon, dia, nah, kasusnya apa? Kasusnya 340. Oh, nah tapi saya nggak membunuh nggak? Coba saya, loh, kok nggak membunuh? Kenapa anda bisa membunuh dari sini? Sekarang kayak gini, Anda dan saya itu sama-sama saya berharap Anda dan saya itu adalah sama-sama terpidana. Anda napi, saya napi. Tentunya saya bilang tadi, kalau sama napi asik aja lah. Ya tapi saya pun napi proses awalnya gimana? Saya menanyakan itu. Proses awalnya kan ada di sini gimana? Ya rombongan kami itu pulang kerja. Setelah pulang kerja kami ditangkap. Dan penangkapan itu di dalamnya ada RT. Nah setelah ditangkap udah saya dibawa ke Polres Kota, Polres Ciko. Di bawah Polres Ciko kemudian saya di sini di BAP. Setelah di BAP tadi proses terjadi sebuah intimidasi yang dilakukan. Cara BAP-nya tadi saya bilang kapasitas pengacara gimana? Saya tidak dampingi pengacara. Kata beliau untuk mereka semua tuh, terus ya sudah karena saya tidak kuat diintimidasi, kulit sampai ditendang kayak gitu, maka saya ngaku. Itu yang membuat saya panik. Nah kemudian di persidangan kenapa nggak ngomong? Saya sudah ngomong. Saya di persidangan pun sudah ngomong. Didampingi sama pengacara tapi kan sudah ada pengaman tetap dia tetap. Nah dari situ lah maka saya tuh miris banget. Orang nggak bersalah. Satu sisi tapi di sisi lain kalau dia menjalani hukuman seumur hidup lagi. Bukan setahun 2 tahun seumur hidup. Bilang dia nggak bersalah sama sekali. Itu power mereka. Ya sekarang bisa kelihatan. Seperti itu Bang. Ya, Pak, jadi ini ada informasi sendiri terkait kondisinya Sudirman sendiri. Informasinya itu dia ada kecelakaan mental. Ya, nah ini perlu diluruskan ya. Ada sebagian orang ngomong Sudirman itu idiot. Saya kan kalau idiot berarti belum dong. Ini pertama. Kalau memang Sudirman idiot. Yang kedua, kalau terbelakang mereka tidak. Memang dia cara berpikirnya agak lambat dibandingkan dengan rekan-rekan lain yang bisa berinteraksi dengan baik. Tapi Sudirman butuh waktu kalau bisa berinteraksi. Tapi dia bercerita dengan konstan dan di dalamnya juga kawan-kawan mengiyakan. Cuman itu saya hanya mendengarkan cerita ya. Ya gitu. Berdasarkan pengakuan dari Pak, lihat kamera aja Pak. Lihat kamera. Berdasarkan saksi 4 terpidana ini bahwa mereka malam itu sedang ada sedang kumpul pada malam itu sedang kumpul. Kalau saya itu nggak tahu kan, karena kan artinya saya kenal mereka di dalam penjara. Ya kalau yang di luar penjara tentu saya nggak tahu persis seperti apa. Ya silakan ada resiko sendiri aja berdasarkan cerita orang-orang. Tapi saya bisa dia ada di penjara kebetulan akrab dengan saya, bahkan dia sering main di box saya di sel saya, di sel tamping, makanya kita selalu ngobrol seperti itu. Selainnya saya nggak bisa lah, nanti saya salah ngomong lah. Ya, tapi maksudnya dari kesaksian mereka itu ada nggak yang bilang awal kronologinya tuh saya seperti ini gitu kan? Tadi udah cerita, saya udah cerita pulang kerja mereka. Oh ya. Mereka baru pulang kerja. Oh terkait yang minuman keras dan itu tidak ada cerita apapun ke bapak ya? Saya enggak, cuma dia sih pulang kerja kumpul, datang polisi ditangkap bawa kabur, udah kelar. Seperti itu. Pak, bapak, ini kan bapak tahu yang salah satu terpidana yang Sudirman itu katanya memang mempunyai latar belakangan fisik juga ya. Mungkin seperti apa sih Pak kalau yang Enggak, bapak? kalau terbelakang fisik enggak, cuma fisiknya agak lemah ya. Fisiknya agak lemah. Jadi ada sebuah perbedaan antara terbelakang dan lemah. Fisiknya agak lemah ya saya katakan. Fisiknya itu lemah. Cuman itu saja lah. Enggak sama kayak orang-orang dia sehat dan segalanya. Itu. Bang Abi dari 5 itu ada yang dikenal sama Bang Abi?
Ya Sudirman, semuanya kenal. Selain Sudirman? Semua kenal, tapi yang lebih intens komunikasi sama Abi itu adalah Sudirman. Oh. Bahkan selesai saya keluar tahun 2019, Sudirman pun masih intens dengan tamping masjid. Itu. Kalau Taka sendiri? Taka Saya nggak ketemu. Nggak Saya satu. itu bocah. Kalau nggak salah lapasnya terpisah. Terpisah. Iya, kalau yang di itu lapas umum. Kalau tak salah masih bocah mungkin di lapas anak. Katanya di Bandung, saya nggak tahu, nggak ketemu saya. Menurut Kantin Rani Bang Abi sendiri nih melihat bagaimana mereka berperilaku. Ya kalau perilaku sih pada umumnya pada dasarnya sama, tapi saya selalu mengingatkan ini di dalam penjara minimal mesti bisa bawa diri, mesti survival dia, jangan muncul lagi masalah baru. Karena mau nggak mau itu adalah tugas Abi juga, karena Abi tapi masih dari keterangan harus seperti itu. Oh, termasuk KM juga bukan, Bang Abi? Iya di KM, kan tapi di KM. KM. Kepala kamar. Oh kak, enggak lah. Hah? Bukan. Saya itu tamping aja udah. Artinya tamping. Iya. Eh, Iya. Pak, mungkin saat ini kalau dari Bang Abi sendiri melihat kasus Vina ini seperti apa sih? Kalau dari pandangan Bang Abi Kalau sendiri. pandangan Abi sih, kalau saya review ulang. Ini kan review ulang dari awal. Ya semua mereka yang lebih pintar dan lebih jago berkomentar, pada dasarnya sah karena aja sama mereka. Bisa udah saling ngomong, salah lagi. Yang penting saya punya harapan. Ini adalah sebuah pembelajaran buat semuanya. Gitu aja. Siap. Terima kasih Bang Abi.